Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam perbincangan di Tajuk Malam hari ini, dan tentunya masih dengan topik yang sama, yaitu hidup bebas dari narkoba di tahun 2022. Saya ke Polres dulu nih, dari Pak Adi. Ya. Tadi disampaikan dari BNN itu angka paling banyak untuk narkoba sendiri ada di Sorong, dan pastinya Kota Sorong menjadi pintu utama nih Pak. Bagaimana, berapa persentase kasus narkoba di wilayah hukum Polres Sorong Kota untuk saat ini Pak? Ya, pertama-tama saya minta maaf, mungkin Pak Kasat yang harus berkenan di sini. Ya. Namun beliau karena sakit, karena jadwal kegiatan banyak juga, makanya saya yang mewakili di sini. Mohon izin lagi, Jenderal. Untuk data kasus sebenarnya kita untuk tahun 2022 jumlah kasus yang kita tangani sudah 16 kasus. 16 kasus. 16 kasus. Padahal kita punya target, sebenarnya kan ada target yang sesuai dengan kita punya DIPA itu cuma 21. Nah, jadi kalau untuk perbandingan sebenarnya kalau untuk kita Kota Sorong sendiri kebanyakan biasanya naik, ada turun juga. Untuk contohnya tahun 2021 untuk kasus kita yang tangani kita sebanyak 24 kasus. Itu ada ganja, ada pangan juga, ada tembakau gorila juga, ada sabu, termasuk ada tipiring juga. Ini macam-macam ya? Iya, jadi itu. Jadi untuk kumulasi untuk tahun 2021 sekitar 24 kasus. 24 kasus. Nah, untuk kita tahun 2022 kita sudah tangani kasus sebanyak 16 kasus, 2 kasus tipiring, 1 kasus pangan, 10 kasus ganja, dan selebihnya untuk kasus sabu. Untuk jumlah tersangka kita sudah lakukan penahanan sekitar 20 orang, begitu. Ada yang laki-laki, ada perempuan juga. Untuk kategori usia sendiri Pak? Untuk jadi usia... kalau untuk kategori usia di atas 25 tahun untuk tahun 2022, untuk tahun 2021 ada juga yang di bawah umur, makanya kita kalau untuk di bawah umur kita percepatan untuk penyidikannya, begitu, karena kita dikejar dengan waktu, begitu. Makanya kalau untuk tahun 2022 ini istilahnya untuk Kota Sorong saja baru bulan Juni, sedangkan kasusnya sudah 16. Jadi kalau untuk persentase sebenarnya untuk kita di Popobar memang kita akui untuk di Sorong Raya ini memang nomor 1, begitu. Bukan berarti kita ini apa, tapi itu kita dari Polres Sorong Kota selalu berupaya untuk melakukan penindakan, memberikan penyuluhan. Juga kita juga sering melakukan penyuluhan mungkin di sekolah, di balai latihan, di balai diklat. Nah, sering kita lakukan penyuluhan untuk sebenarnya untuk menurunkan angka ini sebenarnya untuk Kota Sorong. Artinya ada upaya, terus ada upaya dari Polres. Kita lakukan upaya-upaya sendiri, itu supaya kenapa tiap tahun kita itu selalu tinggi nilainya, nilai untuk perkaranya, begitu. Ya, kalau untuk Polres Sorong sendiri punya data paling banyak narkoba yang masuk ke Sorong sendiri itu lewat jalur mana Pak? Jadi saya bicara untuk Polres Sorong Kota sendiri. Jadi kalau untuk kita ganja, contohnya ganja saja, kebanyakan kita memang dari Papua Nugini. Papua Nugini. Nah, jadi kita 2 bulan yang lalu contohnya saja, kita berhasil mengungkap kasus hampir 2 kilo ganja. Nah, kita lakukan penyidikan, ya muaranya kita lewat Papua Nugini melalui jalur, ada yang jalur kapal, jalur laut, dengan pernah juga kita tangkap juga lewat jalur udara. Apa polisi punya data sendiri tentang bagian ini? Apakah mereka yang pengedar ini mempunyai terstruktur atau punya jaringan-jaringan khusus Pak? Jadi kalau untuk jaringan sebenarnya banyak jaringan yang baru, makanya kita butuh peran serta dari masyarakat itu. Sekecil apapun informasi itu sangat berharga untuk kita. Jadi dari kecil kita bisa kembangkan yang lebih besar lagi, begitu. Nah, makanya untuk kita beberapa kali untuk upaya kita sampai bikin kampung tangguh untuk kita di wilayah kita ini, supaya itu untuk bisa menekan. Bukan berarti kita tidak jalan narkobanya, begitu. Maksudnya kita juga bikin kampung tangguh supaya untuk menekan untuk wilayah kita di Kota Sorong. Yang pasti dari pihak kepolisian khususnya Polres Sorong Kota terus melakukan berbagai upaya dalam rangka untuk mengatasi masalah-masalah narkoba di Kota untuk Sorong kita sendiri. Itu salah satu bentuk kita yang saya tadi bilang,
kita bikinkan kampung tangguh, kita lakukan penyuluhan sama apa namanya adik-adik kita, sama mungkin pencari kerja apa, kita lakukan penyuluhan untuk bagaimana kita sama-sama untuk apa namanya menekanlah untuk peredaran narkoba di wilayah Kota Sorong. Untuk terkait rahasia narkoba sendiri, bagaimana yang dilakukan untuk Polres Sorong Kota? Jadi kalau kita razia, kebanyakan kita lakukan secara acak. Kita lakukan secara acak. Biasanya kita juga razia sama-sama, kita di lingkungan Polres juga kita lakukan razia. Di lingkungan kita untuk satuan narkoba juga kita biasanya melakukan tes dadakan. Mungkin di tempat hiburan malam, mungkin kita di tempat apa namanya keramaian juga kita lakukan apa namanya tes urin mendadak supaya kita tahu apa namanya bagaimana peredaran narkoba juga untuk di wilayah kita juga begitu. Yang inti dari semua ini adalah bahwa kemudian pihak kepolisian terus melakukan upaya untuk bagaimana mengatasi masalah narkoba, dan kemudian saya ingin tahu siapa-siapa saja atau pihak-pihak mana saja yang kemudian digandeng untuk selain kepolisian dan juga BNN, tapi juga dari pihak mana saja yang kemudian digandeng untuk sama-sama mengatasi masalah narkoba, baik dari sosialisasi ataupun upaya-upaya lain, Pak. Jadi kalau kita untuk Polres Sorong Kota, kita sering koordinasi dengan Polres jajaran di wilayah kita Sorong Raya ini. Nah, karena kebanyakan juga dari Polres-Polres lain pengembangan penangkapan lagi di Sorong Kota. Nah, itu makanya kita sering kerjasama. Berapa kasus juga kita limpahkan ke Polres yang di asal juga. Berapa kasus mereka juga limpahkan ke kita, termasuk dari BNN juga pernah limpahkan ke kita begitu. Nah, untuk instansi juga kita kerjasama. Contohnya kita sudah ada MOU dengan BLK, kita selalu memberikan penyuluhan terhadap adik-adik kita yang mau melamar kerja di sana, memberikan pelatihan mereka bagaimana terbebas dari narkoba, termasuk dari kita dari dinas pendidikan juga kita melakukan penyuluhan di tingkat-tingkat SD, SMP, SMA begitu. Dan ini sudah dilakukan, Pak, ya? Iya, kita lakukan. Baik. Ya. Saya ke Pak Heri. Ini topik kita menarik sekali, hidup bebas dari narkoba di tahun 2022. Apa sesungguhnya makna dari topik ini, Pak? Ya, tadi seperti sampaikan bahwa BNN sudah melihat yang mengerucut bahwa tidak ada daerah satupun yang terbebas narkoba. Makanya dari hasil penelitian itu malah kebanyakan ada di wilayah pedesaan atau perkotaan. Karena itu BNN punya program namanya Desa Bersinar. Desa Bersinar. Ya, kalau memang di Polri ada Kampung Tangguh, kita bisa saling bersinergi untuk mewujudkan wilayah yang tadi yang perlu kita jadikan yang tadinya rawan atau yang merah menjadi yang hijau atau lebih kurang menurun. Nah, di program Kotan atau Kota Tanggap Anti Narkoba atau Desa Bersinar itu kita mengajak semua stakeholder. Jadi karena kebetulan saya juga pernah jadi direktur narkoba, jadi apa yang dari pihak Polri tadi sampaikan Kampung Tangguh, yaitu memang idealnya dari Kampung Tangguh COVID. Tapi kita ciptakan semacam itu. Nah, kalau kami program Kotan, Kota Tanggap Anti Narkoba maupun Desa Bersinar itu, Desa Bersinar itu adalah membentuk ketahanan yang mandiri dari masyarakat. Kita sudah melakukan sosialisasi, ya kita mengajak masyarakat di wilayah di Sorong Kota sendiri ada, kemudian kalau di Manowari ada wilayah Sanggeng. Ya kita kemarin sudah ada pelatihannya ya, termasuk itu kita lakukan pelatihan. Selain dari kita membentuk namanya wilayah yang Desa Bersinar atau Kota Tanggap Anti Narkoba tadi, ada wilayah kecamatan khusus, kita gandeng mereka, kita latih life skill, keterampilan. Ada kemarin kita mendatangkan seperti latihan kelas dan juga soft skill ya, pengetahuan seperti itu. Nah, ini yang kemarin siapa-siapa yang untuk agar kota Kampung Tangguh maupun Desa Bersinar tetap hidup dan jalan, karena kita menstimulus dari masyarakat untuk sanggup menolak narkoba dari secara mandiri. Kita mengajak Babin Kamtibmas, mengajak tokoh masyarakat, Babinsa, dan juga sebagian aparat setempat, mungkin RT, lingkungan setempat. Kita ajak mereka bahwa inilah kampung kalian, harus kita jaga. Ya, karena apa? Kalau narkoba kita tidak jaga, narkoba akan terus menghampiri kita terus. Jadi memang narkoba ini unik, peredarannya nggak jauh, pasti dari orang terdekat. Contohnya ada orang pakai narkoba, nggak mungkin dia nggak kenal ditawari, ini narkoba nggak mungkin. Pasti ada orang-orang yang kenal pertama.
Yang kedua, kalau misalkan sudah terlibat kena narkoba, ya, dan ditangkap polisi ya, nanti begitu masuk narkoba di dalam lapas, itu kan di lapas ada, maaf ya, ada pengedar, ada pengguna, ada bandar besar. Mereka jadi komunitas pasar. Nah begitu mereka di dalam, contohnya ada salah satu artis yang dulu ada apa dengan cinta. Nah itu ada cinta itu kan artis, dia karena masuk dalam lapas, dia langsung berkembang karena dia kenal bandar, ditawarilah begitu di dalam. Mungkin dia tidak punya modal duit atau bagaimana, akhirnya tergiur untuk mengedarkan narkoba tadi. Nah begitu dapat akses, ingin menjual, pasti dia perlu orang-orang dalam kutip ya, terdekat. Nggak mungkin orang yang nggak kenal lagi, ya minimal keluarganya. Ada istrinya jadi terlibat, anaknya yang disuruh, seperti itu. Atau mungkin sahabat-sahabat dia, orang terdekat. Jadi pada narkoba memang nggak jauh dari lingkungan terdekat. Sama dengan makan pakai, mereka dari lingkungan terdekat yang komunitas tadi. Apa di Papua Barat sendiri Pak ada ditemukan kasus-kasus seperti itu Pak? Ya semestinya ya, karena kan memang peredaran banyak yang ada di lapas. Dan memang belum sampai ke taraf yang kiluan kami. Hanya kami masih dalam akhirnya penyidikan, sudah kelas ons memang. Tapi yang berikutnya pasti tidak ketahuan ini akan terungkapkan. Mungkin Tuhan akan meridhoi kita, sehingga kita jaga masyarakat Papua Barat ini. Jadi itu yang salah satu yang kita lakukan. Yang lain, karena maraknya peredaran narkoba atau penggunaan narkoba, kita ada juga program rehabilitasi. Rehabilitasi? Iya, itu namanya intervensi berbasis masyarakat. Nah, IBM ini, itu juga sama, kita melibatkan masyarakat, menjaga lingkungannya untuk kategori yang pecandu ringan, diberi semacam soft skill ya, untuk memberikan semacam keterampilan untuk mengatasi orang-orang yang kecanduan ringan. Tapi kalau berat memang kita rujuk ke yang ahlinya, kita biasanya kerujuk ke Badoka, Balai Besar Badoka. Pak, ini menarik terkait dengan untuk rehabilitasi sendiri. Apakah di Papua Barat sendiri sudah punya tempat khusus Pak untuk? Inilah sedihnya. Baik, ditahan dulu Pak, kita nanti akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan berikut.